Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil quddus, subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal azamah wal haibati wal qudrati was sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Dialah Allah yang Maha Rahim, Dialah Allah sang pemberi kenikmatan. Dan satu hal lagi, bahwa Dialah Allah sang Maha Pencemburu. Bukti rasa cemburunya Allah Subhanahu wa taala adalah menempatkan posisi musyrik di penempatan dosa yang paling pertama dan dosa yang paling besar. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, ketika nama beliau disebut maka hendaknya kita menjawabnya dengan salawat serta salam. Kemudian sebagai bentuk kecintaan kita yang kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh beliau. Dan yang ketiga, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita senantiasa mencintai orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang membuat kita yakin pada saat ini mengapa sampai kita meyakini Al-Quran itu sebagai kitab suci. Yang pertama, Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci karena dia bebas dari intervensi dan investasi manusia. Sejak 14 abad yang lalu, sejak Al-Quran itu diturunkan, telah terjadi banyak pertentangan-pertentangan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli." Andai kata engkau ragu-ragu dengan adanya Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kalau kalian kira Quran itu sebagai buatan Muhammad, coba buat 1 surah saja semacam Al-Quran. Kalau tidak bisa sendiri, kata Allah, "Wada'u syuhada'akum." Ajak teman-temanmu, ajak saudaramu, ajak keluargamu untuk membuat semacam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita meyakini Al-Quran itu sebagai kitab suci karena Al-Quran sejalan dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, kita manusia secara fitrah memerlukan yang namanya makan, kita memerlukan yang namanya minum. Namun ketika ada suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci, kemudian bertentangan dengan fitrah manusia, menyuruh manusia untuk berpuasa terus menerus tanpa makan, tanpa minum, seperti yang lagi fenomenal sekarang adalah puasa wisol, puasa yang kalau subuhnya makan, tidak akan makan lagi sampai subuh-subuh berikutnya. Itu bukan hanya saja bertentangan dengan fitrah manusia, tapi bertentangan dengan segi-segi kesehatan kita. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk keyakinan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu di dalamnya tidak terdapat pertentangan. Sebagai contoh, di satu ayat mengatakan Allah itu Esa, toh di ayat lain pun mengatakan Allah itu Esa. Di satu ayat mengatakan judi itu haram, khamar itu haram, zina itu haram, toh pun di ayat lain mengatakan judi itu haram, zina itu haram, dan khamar itu haram. Sebagai kesimpulan kita di siang hari ini, maka marilah kita bersama-sama
apalagi dalam sekarang momen mendekati malam nuzul Quran. Luar biasa, ini adalah malam yang penuh dengan keajaiban yang terjadi pada bulan Ramadan, karena disitulah dalam 17 Ramadan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang melalui perantara malaikat Jibril disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Haza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.